Yang sangat bijaksana dan berjasa. Yang sangat bijaksana dan berjasa. Tempatku berlindung hingga tercapai menuju nirvana. Kepada Bapak Ibu yang masih di lantai bawah, mohon untuk kedam masalah atas karena puja bakti akan segera dimulai. Untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini, saya akan menyalakan lilin dan dupa. Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa duduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja duduk bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Mari kita memulai puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakkhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami.
Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Yamam hako mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa camayang bhagavato dhammang rocema ime hisakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanghang abhipujayama. Andamayang buddhassa bhagavato pubbaba ganamakarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Marilah kita melakukan persujudan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Handamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasika pada patang banamase.
panatipata, weramani, sikkhapadang samadiyami, adinadana, weramani, sikkhapadang samadiyami, kame sumiccācara, weramani, sikkhapadang samadiyami, musawada, weramani, sikkhapadang samadiyami, Surameraya Majapamadatthana, weramani, sikkhapadang samadiyami. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari merampas barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari berbuat asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari berucap bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari meminum arak, minuman ragian yang memabukkan, mengakibatkan kelengahan. Handamayang Buddha Nussatinayang Karomase, Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho, Wiccacarana sampanno sugato lokawidu, anuttaro purisa dhamma sarathi, sattha dewa manussanang buddho bhagawati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang beberkah. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase, Swakhato Bhagavata Dhammo, Sanditthiko Akaliko Ehipassiko, Opanayiko Paccatang Wedittabbo Winyuhi Ti. Marilah kita menghayati renungan terhadap Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Handamayang Sangha Nussatinayang Karomase, Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho,
Nyayapatipanno bhagavato sawaka sangho Samicipatipanno bhagavato sawaka sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Marilah kita menghayati renungan terhadap Sangga. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima sajian, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiriyagatayo bhanamase Nathime saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajjawajjena Sothime hotu sabbada Nathime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajjawajjena Sothime hotu sabbada Nathime saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajjawajjena Sothime hotu sabbada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat aku selamat sejahtera. Marilah kita membuka buku Parita halaman 99. Handamayang atanatia paritang bhanamase Vipassisa namathu Cakkhumantassa sirimato Sikis sapi namathu Sabba bhutanukampino Wessabusa namathu Natakas tapasino Namathu kakusandasa
Marasena pamadhino konagamana mathu brahmanasa wusimato kasapasana mathu wipamutassa sabadi anggirasasana mattu sakya puttassa sirimato yo imang dhammamadesesi sabba dukkha panudanang ye capi nibbuta loke yatha bhutang vipassisung te jana apisuna mahanta vitasarada hitang dewa manusanang yang namasanti gotamang wijacarana sampannang mahantang witasaradang wijacarana sampannang buddhang wandamagotamanti. Mari kita bacakan artinya bersama-sama. Sujudku kepada Sang Buddha Wipassi, pemilik penglihatan dan keagungan. Sujudku kepada Sang Buddha Siki, pengasih semua makhluk. Sujudku kepada Sang Buddha Wesabu, pembersih noda, pelaksana tapa. Sujudku kepada Sang Buddha Kakusanda, penghancur mara beserta bala tentaranya. Sujudku kepada Sang Buddha Konagamana, penghanyut keburukan, pencapai kesucian. Sujudku kepada Sang Buddha Kassapa, yang terbebas dari segala kilesa. Sujudku kepada Sang Buddha Anggirasa, putra Sakya nan agung, yang telah membabarkan dhamma ini untuk melenyapkan semua duka. Mereka-mereka yang mencapai kepadaman kilesa di dunia ini, melihat dengan jelas dhamma sebagaimana adanya, adalah orang-orang yang bukan penghasut, sebagai manusia besar yang matang dalam kebijaksanaan. Demi manfaat, para dewa dan manusia memuji Sang Buddha Gautama, yang sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, sebagai manusia besar yang matang dalam kebijaksanaan. Kami bersujud kepada Sang Buddha Gautama, yang sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya. Mari kita buka buku Parita halaman 121. Handamayang sabba manggala gatang bhana mase bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sothi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sada sothi bhavantu te. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda.
Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga terjadilah semua keberkahan. Semoga semua dewa melindungi. Dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sadu, 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 sadu. sadu. Setelah kita membacakan parita suci, tibalah saatnya kita melakukan pengembangan batin. Silahkan mencari posisi duduk dengan nyaman dan gunakanlah objek meditasi yang sering Anda gunakan. Meditasi dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mari kita mendengarkan Dhammadesana dari Saudara Yuvander. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Satihotu, namo buddhaya. Eh, saya sudah beberapa lama ya nggak ke sini. Tapi sepertinya itu apa? Pembacaan parita dibimbing oleh Bante Ratnawiro ya untuk pembacaan. Iya nggak? Diajari lagi atau enggak? Iya. Karena apa? Pelafalan dan panjang pendeknya semuanya kok benar semua begitu ya. Setelah lama nggak ikut. Ya, sadulah Hanumodana. Tetap apa? Bisa maju lagi terus. Hmm, ya, baik. Sebelumnya saya ingin mohon izin dahulu karena duduk di tempat yang agak tinggi. Tetapi sebenarnya ini juga membawakan manfaat bagi mereka yang mendengarkan juga, mendengarkan Dhammadesana. Mengapa begitu? Karena Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha yang dapat mengantar kepada lenyapnya penderitaan itu perlu atau tidak perlu dihormati kira-kira? Perlu, anggap aja perlu gitu ya. Nah, mengapa kita sebaiknya menghormati Dhamma tersebut? Karena bila kita menghormati sebuah ajaran atau seorang yang patut untuk dihormati itu, kita menganggap atau bisa mendengarkan dan menaruh orang yang dihormati tersebut itu em, di apa ya? Di tempat yang diagungkan mungkin ya. Maupun itu Sang Buddha ataupun Dhamma ataupun para sangha juga. Dan ketika kita menghormati tersebut, menghormati Dhamma, Buddha, Dhamma, dan Sangha itu, kita bisa mendengarkan dengan lebih serius, mendengarkan dengan lebih cermat. Jadi penghormatan tersebut akhirnya juga bisa berdampak baik dan membawa kemanfaat kepada pendengarnya sendiri. Makanya dianjurkan oleh para sangha dan Sang Buddha juga untuk menghormati mereka yang perlu dihormati. Itu ada di Manggala Sutta kan ya. Termasuk Dhamma tersebut. Maka dari itu kita melakukan apa menghayati perenungan terhadap Sang Buddha, terhadap Dhamma dan para sangha untuk menguatkan keyakinan kita dan itu berdampak baiknya tidak lain kepada diri kita sendiri. Baik. Ya, topik pembicaraan hari ini adalah cita bahawana. Cita itu yang bisa diterjemahkan sebagai menjadi pengembangan batin. Ya, cita itu cipta atau pikiran atau batin dan bahawana itu adalah pemunculan atau pengembangan. Ya, tetapi sayangnya saya tidak bisa merincikan cita bahawana ataupun nilai-nilai luhur yang patut untuk dikembangkan itu dalam satu sesi Dhammadesana. Karena mungkin Bante Dhammadiro sendiri ya biku pembimbing saya termasuk Bante Wirasudo juga ketika membabarkan tentang cita bahawana tersebut
memerlukan waktu sekitar 28 hari kepada para samanera. Dan setiap pembicaraannya itu 1 sampai 2 jam setengah. Jadi ya agak tidak memungkinkan bila saya membahas Cita Bahawana secara rinci hanya dalam 1 hari ini. Tapi apa yang saya ingin babarkan hari ini adalah pengantar untuk Cita Bahawana. Mengapa kita perlu yang namanya mengembangkan batin atau yang lebih umumnya dikenal sebagai meditasi. Ya, dan kata meditasi tersebut pun itu ketika kita mendengarkan sebenarnya ini saya sendiri ya sebelum mempelajari pengembangan batin atau teknik pengembangan batin secara Buddhis, secara sutanya. Dan meditasi itu waktu saya ditanyakan apa itu meditasi oleh Bante Dhammadiro, ya nggak bisa menjawab juga sih saya. Meditasi itu apa ya? Ya memperhatikan nafas ya juga, mengosongkan pikiran ya juga, dan lain-lain juga. Nah, tetapi pengembangan batin itu lebih dari hanya mengosongkan pikiran atau mengasah konsentrasi, tetapi mengembangkan batin itu sangat penting untuk lenyapnya penderitaan itu sendiri. Jadi pertama kali saya melakukan Dhammadesana di Sambagiriya ini, saya membahas tentang adanya Owada Patimokkha yang dibabarkan oleh Sang Buddha pada waktu Magha Puja, kalau tidak salah ya. Dan ada satu syair di Owada Patimokkha Gatha ini yang terbaca, ini di halaman 180 ya, nanti kalau mau dibaca lagi. Tetapi bunyinya seperti ini. Sabapa passa akaranang kusalasu pasampada sacitta pariyo dapanang etang buddha nasasanang. Yang artinya adalah tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri, ini adalah ajaran para Buddha. Ya, jadi selain yang sudah sangat-sangat umum, ya sangat-sangat umum dikenal dan diketahui oleh para umat adalah ya itu kita sebaiknya menghindari perbuatan yang buruk dan juga mengembangkan karma-karma yang baik, ya kan? Nah, itu tapi ada yang ketiga yang boleh dikata lah ya, itu tidak semarak dikenal oleh umat awam ataupun masyarakat adalah menyucikan pikiran sendiri. Nah, menyucikan pikiran sendiri ini bisa dengan cara yang sangat banyak. Tetapi salah satunya adalah pengembangan batin ini, yaitu Cita Bahawana. Pentingnya mengapa? Karena bila kita hanya melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk, itu tidak cukup untuk mengantar kita ke tuntasnya atau lenyapnya penderitaan tersebut. Karena akar dari penderitaan itu adalah yang dinamakan di dalam bahasa Pali adalah awija atau kebodohan batin, atau juga boleh diterjemahkan sebagai ketidakpengetahuan. Nah, ya itu. Jadi pengembangan batin itu apa sih? Apa yang dikembangkan saat kita mengembangkan batin? Apakah batinnya dibuat lebih kuat? Atau apakah batinnya, kemunculan kepada kebatinnya itu dipercepat? Atau apa lagi? Ya, itu sepertinya yang diketahui selama ini yang membara itu adalah penguatan batin. Tapi sebenarnya pengembangan batin itu adalah upaya untuk memunculkan nilai luhur ke dalam batin dan membuat itu sebagai sebuah kebiasaan saat kita dalam setiap pemunculan batin. Nah, untuk mengetahui ini lebih lanjut, perlu kita mengetahui juga dan mengerti apa itu perbedaan antara faktor batiniah dan batin itu sendiri. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu bisa kita rasakan,
Ya, atau ada 3 pilihan deh. Yang pertama adalah kebahagiaan dan penderitaan melewati fisik. Yang pertama, mau itu disentuh dengan halus atau ditonjok, itu kan peristiwa fisik yang kita bisa rasakan. Yang kedua adalah peristiwa dari ucapan, disanjung, dipuji, atau dicela, dicemooh, itu bisa membawa kebahagiaan dan penderitaan. Tetapi sesungguhnya akar dari penderitaan maupun kebahagiaan itu adalah dari peristiwa mental atau peristiwa batiniah, yaitu yang muncul dalam diri kita, dalam batin kita, yaitu pikiran-pikiran yang menyertai peristiwa apapun yang terjadi di luar ataupun di dalam diri kita sendiri. Nah, yang penting untuk diketahui itu adalah apa tadi? Batin dan faktor batiniah. Bedanya apa? Sekarang begini, maaf, peristiwa batiniah, ya, keserakahan, kemelekatan, kekikiran, atau sebaliknya kebijaksanaan, kedermawanan, cinta kasih, rasa bisa berpuas dengan apa yang kita miliki, itu sebenarnya pikiran atau faktor batin atau faktor batiniah. Seperti ini, keserakahan dan lain-lain itu tadi. Kira-kira. Ada yang mau jawab nggak? Baik, itu semua bukan pikiran. Ya, batin atau pikiran itu tugasnya hanyalah untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi yang dinamakan keserakahan, kebajikan, kemelekatan, cinta kasih, atau nilai leluhur yang lain itu adalah faktor batiniah. Nah, mengapa kok sangat penting untuk kita mengetahui ini? Karena faktor-faktor batiniah tersebut itu selalu mewarnai batin, ya, yang bertugas untuk mengetahui apa yang terjadi ini. Jadi sebagai contoh, misalnya tadi peristiwa fisik disentuh atau disentuh dengan merasakan peristiwa fisik oleh sentuhan yang halus. Ya, biasanya ya kalau itu datang dari orang yang kita cintai, ya orang yang kita hormati, itu rasanya kayak berbahagia gitu lah ya, kayak nyaman gitu kan. Nah, tetapi kalau yang menyentuh kita ini tiba-tiba aja nggak ada orang terus kita disentuh dengan halus, kira-kira bahagia atau tidak begitu? Nah, itu kan tidak. Kenapa? Karena kita menganggap yang menyentuh itu sebagai orang yang tidak kita cintai. Begitulah ya. Ya, namanya makhluk halus mungkin. Ya, misalnya aja disentuh oleh, jangan kan makhluk halus, sekarang disentuh, merasakan sentuhan halus dari rambut yang jatuh dari rambut kita aja udah kayak kebingungan gitu kan. Nah, terus misalnya ditonjok tadi itu, ditonjok dengan, ya, ditonjok kan sakit kan ya. Tetapi bila yang ditonjok itu adalah misalnya teman lama yang kita sudah lama tidak bertemu, ya misalnya di acara reuni ya kan, kita tidak tahu lagi berbicara dengan orang lain lalu ada tonjokan dari belakang, oh lalu kita menoleh ke belakang, loh tadinya yang mau hatinya yang batinnya sudah merasakan tegang dan panas itu ketika melihat sosok yang kita kenali dengan baik, yang kita anggap dengan teman yang baik itu jadi kayak, loh udah lama nggak ketemu ya begitu. Nah, ini contoh-contoh yang agak simpel. Lalu juga ada, kira-kira kalau kita mendapatkan uang, eh, ya sebesar berapa deh? Misalnya 500.000 gitu kan ya. Kira-kira kita bahagia atau menderita? Bahagia. Ya, tapi sebenarnya jawabannya belum tentu. Mengapa? Karena misalnya nih ada si A. Si A ini orangnya kaya raya gitu ya. Mobilnya apa Lamborghini gitu, rumahnya 1 hektar gitu ya, kalau apa besar lah intinya.
sudah sangat-sangat kaya. Lalu ada suatu peristiwa, dia tiba-tiba dari nggak tahu kenapa ada orang lewat melihat dia, mungkin oh begini aja deh, si si A ini sedang duduk di depan rumahnya, ya nggak tahu ngapain. Kita bisa berimajinasi sendiri dan duduknya itu di kayak seperti jongkok di depan pagar itulah ya. Anggap aja dia ke apa kekunci malam-malam gitu ya. Terus ada orang lewat, lihatnya, loh ini kok kasihan ya, ini kok kayak kayak orangnya sepertinya nggak ada rumah gitu. Nah terus orangnya turun dari mobil, memberi orang tersebut si A ini 500.000. Kira-kira dengan kebiasaan si A yang memiliki harta yang sangat banyak, mendapatkan 500.000 dari, ya tidak dari mana-mana, dikasih aja 500.000 orang lain, terus dia bisa nggak kira-kira merasa tersinggung dan marah begitu? Dikasih kayak, ini loh 500.000 ya kamu apa, nggak tahu lah, dipakai untuk usaha atau beli makan gitu. Bisa dia marah bila yang menyertai faktor batiniah yang menyertai batin dia saat itu adalah ketinggian hati. Merasa, oh apa diriku yang sebenarnya kaya ini telah dicemooh oleh seorang yang saya tidak kenal. Ya otomatis bakal merasakan penderitaan secara mental karena dia merasa harga dirinya telah dijatuhkan dari pemberian uang 500.000 tersebut. Ya. Lalu juga bisa, misalnya uang yang kita perlukan sekarang untuk membeli barang yang kita mau itu adalah kurangnya misalnya 600.000 begitu kan ya. Lalu kita diberinya hanya 500.000. Ya bisa juga Kak, diberi 500.000 entah dari mana, meskipun itu jatuh dari langit pun bisa saja bila yang menemani batin tersebut adalah ketinggian hati atau nilai-nilai yang buruk atau bahasa palingnya adalah aku salah witaka, ya kan, pemikiran yang tidak baik, aku salah. Ya seperti ketinggian hati, keserakahan, otomatis yang kita rasakan dari pemberian 500.000 itu karena kita memerlukan 600.000 menjadi kurang di mata kita. Dan karena tidak memegang faktor batinnya, misalnya keberpuasan, yaitu santuti, melainkan memegang lawan katanya adalah misalnya ketinggian hati tersebut, yang kita rasakan adalah penderitaan. Begitu. Jadi penderitaan dan kebahagiaan itu bukan datang dari peristiwa yang sedang kita hadapi ataupun situasi apapun yang kita sekarang sedang lalui. Tetapi penderitaan dan kebahagiaan itu adalah datang dari faktor batiniah apa yang kita munculkan. Ya, faktor batiniah apa yang kita pakai untuk mewarnai batin yang saat itu mengetahui peristiwa yang sedang terjadi. Paham nggak ini ya? Ada atau saya mungkin beri contoh satu lagi. Oh ini, misalnya HP kita rusak. Oh ini saya pakai contoh waktu itu beberapa saat yang lalu. HP kita rusak nih, terus kita kebiasaan memakai HP dengan merek depannya S gitu ya. Nah terus diberi oleh seseorang, anggap aja si B, karena tadi si A kan udah tersinggung, jadi kita pakai si B aja sekarang. Si B ini memberikan kita HP yang bermerek depannya O. Nah, ya ini benar nggak ini? Biasanya S yang depannya S yang keluaran baru itu kan lebih lebih mahal dan lebih tinggi kelasnya kan daripada yang eh, merek-merek lain mungkin lah ya. Nah, ketika kita menerima HP tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bila kita mewarnai batin tersebut dengan kusala witaka ataupun pemikiran-pemikiran atau nilai-nilai luhur atau faktor batiniah yang buruk, yang kita rasakan adalah penderitaan. Padahal dapat ada HP gratis loh ini. Biasanya kalau logikanya, kalau mendapatkan HP gratis tanpa kita harus melakukan upaya apapun, sebaiknya kita berbahagia kan ya. Nah, tetapi itu tergantung dengan kita sendiri.
Apakah kita mewarnai batin dengan nilai-nilai luhur, ataukah kita mewarnai batin dengan nilai-nilai yang buruk? Begitu. Jadi menyucikan pikiran itu tidak seperti, oh ya kita meditasi, lalu tiba-tiba karena kita meditasi bisa, wah lenyap pengotor batinnya, atau ya pengotor-pengotor batinnya bisa lenyap. Tetapi tidak, ini kita perlu berupaya untuk selalu, ya idealnya adalah untuk selalu memunculkan dan mewarnai batin tersebut dengan nilai-nilai luhur. Seperti apa nilai luhur tersebut? Yang paling kita tahu itu adalah kedermawanan atau dana, atau yang banyak kita lakukan juga meta, ya kan? Meta bhawana, meta cinta kasih, atau keberadaan batin yang tidak ada kebencian, meta. Atau bisa lagi apa? Anicca, ketidakkekalan, anatta, ketidakdirian. Ya, tapi itu kita bisa memulai dulu dengan yang lebih lebih umum lah ya. Ya seperti meta atau Brahmawihara. Ada 4 kan, meta, karuna, mudita, sama upeka. Dan ini bila dikembangkan di batin kita saat menghadapi situasi apapun, maupun itu peristiwa yang dianggap oleh masyarakat diketahui seumumnya sebagai buruk, bila batin kita diwarnai dengan nilai-nilai baik ataupun nilai-nilai luhur yang sudah kita latih saat pengembangan batin itu, ya bagaimana? Mungkin badan atau fisik ini bisa menderita, yaitu sudah menjadi sifat alamiah badan kita ini adalah menderita. Karena apa? Bisa sakit, tua, mati, itu kan ciri contoh dari penderitaan. Tetapi bila kita menghadapi rasa sakit, rasa penuaan, rasa ditinggalkan oleh apa yang kita cintai, atau bertemu dengan apa yang kita benci, bila kita menghadapi situasi tersebut dengan warna batiniah yang baik, ya fisik bisa menderita, tetapi batinnya bisa tetap tenang, bisa tetap berbahagia. Nah, kira-kira untuk memunculkan atau ingat, mempunyai sati atau pengingatan baik tentang pentingnya menemani batin dengan faktor-faktor batiniah, atau mewarnai batin dengan faktor-faktor batiniah yang baik ini, perlu berupaya dengan sangat keras kan ya. Karena kami sendiri manusia itu indranya sudah terbatas. Ya, sebenarnya pemunculan batin itu tidak pernah disertai oleh 2 faktor batiniah yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita memunculkan kedermawanan, itu kekikiran tidak akan pernah muncul. Tapi kita bisa merasakan kadang kalau berdana ya, oh ini saya sudah mengeluarkan sejumlah uang. Kadang kan ada perasaan yang rela, ya kan, perasaan yang dermawan. Tetapi kadang juga dalam berapa lama perasaan rela atau dermawan itu bisa bertahan? Kan tidak lama, ya kan? Kadang kita bisa merasakan dermawan selama 10 detik, lalu ada 2 detiknya kita merasakan ada ketidakrelaan tersebut. Nah, dalam 10 detik itu sudah ada miliaran kemunculan batin, kemunculan dan kepadaman batin. Dan kita sulit sebagai manusia untuk mengetahui atau menengarai setiap pemunculan batin. Itu bisa dibilang agak mustahil ya, bila tidak mengasah pengingatan dengan baik. Nah, tapi setidaknya bila kita sudah bisa memegang nilai luhur kedermawanan atau dana itu lebih lama 1 detik lagi, itu sudah sebuah progres yang sangat baik. Nah, untuk bisa memegang nilai luhur atau mengingat memegang nilai luhur selama mungkin, ya ini latihannya adalah pengembangan batin cita bahwana tersebut. Jadi kita meditasi itu untuk apa? Adalah untuk
ya gampangnya atau tujuan akhirnya ya untuk lenyapnya penderitaan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita selalu memunculkan atau menemani atau mewarnai batin dengan faktor batiniah yang baik, dan itu menyebabkan kebahagiaan, dan kita mengkondisikan untuk tidak mewarnai batin ini dengan faktor batiniah yang buruk, ya di mana celah penderitaan? Kalau batin itu selalu dalam setiap pemunculannya ditemani dengan faktor batiniah yang baik, ya tidak ada, maupun itu dianggap kematian, maupun itu sakit, berpisah dengan apa yang kita cintai, bertemu dengan siapa apapun yang kita benci. Bila faktor batiniah itu diwarnai selalu dengan yang faktor batiniah yang baik, tidak ada lagi yang namanya penderitaan. Tetapi itu untuk para mereka yang sudah menyelesaikan tugas mereka. Mereka yang sudah tercerahkan dengan sempurna. Mereka yang sudah mematahkan ketidakpengetahuan mereka. Nah, ya kelihatannya itu di banyak sekali cerita Jataka yang diceritakan oleh Sang Buddha. Tiba-tiba setelah pembabaran Sang Buddha yang pertama, setelah pembabarannya selesai langsung jadi arahat gitu kan. Banyak sekali kan. Nah itu di cerita itu seperti itu. Tetapi sebenarnya upaya mereka itu sudah bermiliar-miliaran ataupun sangat lama sekali upaya mereka untuk mencapai penghancuran kotoran pengotor batin secara sempurna. Dan itu sudah mereka lakukan selama beberapa mungkin tidak terhitung malahan berapa kehidupan mereka sudah berupaya dengan benar memegang pengetahuan yang benar. Dan kita semua kita di sini ini kita sedang di jenjang yang berbeda. Dan itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita perlu fokus karena peningkatan jenjang dari yang sebelumnya misalnya kita sedang di jenjang ke-20, lalu kita di kehidupan ini bisa di jenjang 25. Itu sudah sangat baik. Karena tidak ada upaya benar ataupun karma baik yang kita lakukan itu yang menjadi sia-sia. Jadi kita tidak perlu kecil hati bila kita sedang di jenjang tertentu ataupun merasa iri kepada mereka yang di jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka yang di jenjang yang lebih tinggi pun itu juga pernah di jenjang yang kita sedang lalui sekarang. Dan mereka itu sudah juga berupaya dengan benar selama, nggak tahu, kita tidak bisa mengetahui berapa lama mereka telah melakukan atau berupaya dengan benar dan memegang pengetahuan yang benar itu seberapa lama. Tetapi kita bisa saat, ya ini lagi, bila kita memunculkan keiri hatian, itu ya menderita. Tapi bila kita memunculkan mudita, ya kan, atau ya merasa senang atas kebajikan orang lain, kita juga bisa akhirnya nanti malah bahagia. Saya pernah mendengarkan Bante, siapa ya namanya? Bante di Thailand. Beliau aslinya dari Inggris kalau nggak salah. Dalam satu pembabaran dhamma dia mengatakan, ini sebagai candaan saja ya, bukan sebagai ya. Mudita itu adalah cara orang cara orang malas untuk berbuat kebajikan. Mengapa? Karena kita tinggal tunggu aja orang lain kan berbuat kebajikan, terus kita memanjatkan mudita. Oh ya, anumodana atas kebajikan yang Anda telah lakukan, begitu kan? Ya, tapi ini sebagai ya itu tadi candaan saja. Ya, bila kita bisa berbahagia, ikut serta berbahagia atas kebajikan yang orang lain telah lakukan. Misalnya mereka sudah di jenjang tertentu, lalu kita merasakan bahagia. Oh ya anumodana, sadu anumodana atas peraihan atau kebajikan yang Anda telah lakukan selama ini untuk mencapai jenjang tersebut. Ya batin kita akan merasa lega, merasa tenang, tidak terhimpit.
Dan itu adalah contoh lagi bagaimana memegang nilai yang baik itu bisa membawa kebahagiaan. Begitu. Ya. Jadi itu pentingnya cita bahawana, pengembangan batin atau pemunculan nilai luhur ke dalam batin supaya bisa menyatu dengan batin tersebut itu sangatlah penting untuk membawa kita ke padamnya penderitaan. Jadi cita bahawana itu seperti apa? Cita bahawana itu adalah mengetahui sebuah nilai luhur dan berupaya untuk sekali lagi memunculkan ke dalam batin. Jadi kita duduk bermeditasi itu saat kita sudah duduk dan ingin memulai meditasi itu adalah awal dari memunculkan nilai-nilai luhur tersebut. Misalnya meta. Ya, meta itu diterjemahkan dengan umumnya adalah cinta kasih. Tetapi sampai mana sih kita mengetahui cinta kasih tersebut? Cinta kasih itu apa? Begitu kan ya. Ini dari ingatan saya dan pemahaman saya, meta itu diambil dari dua kata. Saya ingatnya satu tapi adalah mit, mita atau mit gitu. Yang artinya itu adalah memperhitungkan. Apa maksudnya memperhitungkan? Bila kita memperhitungkan seseorang atau sebuah makhluk hidup, ya meta ini kan hanya bisa diterapkan kepada makhluk hidup. Karena bagaimana kita bisa memancarkan meta terhadap mobil misalnya ya, agak susah kan ya. Jadi meta ini hanya untuk makhluk hidup. Makhluk hidup apa? Makhluk hidup apapun dari manusia ataupun sampai kutu di rambut kita itu kita pancarkan meta ini atau ya. Jadi memperhitungkan itu apa yang masih dimasukkan dengan memperhitungkan adalah kita memperhitungkan orang. Kalau kita memperhitungkan orang, apa yang kita lakukan kepada mereka, apa yang kita ucapkan kepada mereka itu kita perhitungkan. Kita melakukan ini, kita mengucapkan ini itu apakah bisa membuat dia bahagia? Begitu, ya kan? Itu adalah maksudnya memperhitungkan. Nah, kalau kita tidak memperhitungkan ya biarin kita melakukan ini, dia mau dalam situasi apapun, ya udah biarin dia menderita atau bahagia, kita tidak memperhitungkan penderitaan atau kebahagiaan mereka. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena cara untuk kita mempunyai meta atau mempunyai keberadaan batin yang tidak ada kebencian itu adalah dengan memunculkan pengharapan baik. Makanya kalau kita membaca Brahma Wihara Parita, yang awero humi, abhyapajo humi, aniko humi, suki atanang pariharami, itu bagian meta kan ya. Itu kan pengharapan baik. Semoga dia ataupun semua makhluk ataupun saya itu berbahagia, bebas dari penderitaan fisik ataupun penderitaan mental, bebas dari permusuhan dan bebas dari permusuhan dan semoga mereka berbahagia. Ini kan adalah bentukan dari pengharapan baik. Nah, saat batin kita diwarnai dengan faktor batiniah meta tersebut dan kita memunculkan pengharapan baik saat kita melihat siapapun itu, maupun yang kita cintai ataupun yang kita benci, kira-kira batin itu akan merasa terhimpit atau lengang atau leluasa gitu. Kita akan merasakan kebahagiaan atau penderitaan. Kita akan merasakan ketegangan atau kita merasakan lega. Ya, ini bisa dijawab dengan sendiri-sendiri. Tapi kalau saya jawab ya pasti akan kita merasakan tenang, lega, tidak terhimpit. Kenapa? Karena kita berharap yang baik untuk orang lain, bukan yang buruk. Karena begitu kita berharap buruk, ya semoga kamu ini tidak berbahagia. Nah, itu mengucapkan atau mendengarkan orang seperti itu batin itu sudah merasa tidak enak, sudah merasakan terganggu. Nah, tetapi kalau kita melihat saja deh orang lain, semoga kamu berbahagia ya, semoga kamu bebas dari penderitaanmu yang sekarang. Itu ya, ya batin merasakan berbahagia dan sangat lega. Nah, ini adalah meta tersebut, ya kan?
Nah, tetapi meta itu sendiri jangan lupa untuk mempunyai meta terhadap diri sendiri. Ya, kita mencintai diri sendiri atau tidak? Mencintai, ya benar. Kita mencintai diri sendiri kan, dan kita ingin berharap baik untuk diri sendiri juga kan. Nah, untuk kita, bila kita mengharapkan yang baik untuk diri kita sendiri, masuk logika nggak sih kalau kita memegang kebencian? Jawabannya tidak. Bagaimana? Karena kalau kita memegang kebencian, yang kita rasakan apa? Batinnya tegang, tekanan darahnya naik, ya kan? Apalagi panas, berkeringat, udah meluap-luap, ya kan? Udah pengen kayak, gregetan gitu kan ya, geram. Nah itu kan sudah sebuah contoh, sebuah manifestasi dari penderitaan, ya kan? Bila kita berharap diri kita bahagia, ya kita harus sebaiknya pintar dong untuk tidak memegang kebencian. Benar tidak ini? Ya kan? Ya, Buddhis meditasi itu urusannya logika kok. Bukan kita sebaiknya menghindari hal-hal yang bersifat mistis. Bukan kita tiba-tiba bermeditasi, melakukan meta bahawana, tiba-tiba ada dewa datang yang memberikan kita kebahagiaan, tidak. Tetapi logika saja. Bila yang menemani batin adalah faktor batinnya meta, yaitu adalah faktor batinnya yang baik, yang membawakan kebahagiaan, dan yang menemani batin bukan kebencian, ya kita akan bahagia. Begitu saja. Gampang kan? Gampang konsepnya, tapi latihannya perlu sangat-sangat berupaya. Begitu, itu adalah meta. Apalagi. Ya, jadi ketika kita melakukan meta bahawana, kita membiasakan diri kita sendiri. Ada di bahawana itu ada objek meditasi dan ada alat meditasi. Alatnya berupa apa? Alatnya ada, kalau di samatha bahawana, ketenangan, ada 40. Saya saja nggak hafal 40 itu apa. Tapi contohnya adalah meta, Brahmawihara, ya meta mudita, meta karuna mudita, UPK. Lalu juga ada Buddhanusati, Dhammanusati, Buddhanusati, Sanganusati, dan lain-lain lagi. Ada banyak sekali. Asubha, Adinawa, seperti itu. Asubha itu adalah ketidakindahan. Adinawa adalah kerapuhan atau kecacatan. Nah, ya kita fokus dulu dari ke meta. Meta, bagaimana kita melakukan meta bahawana? Ya, objeknya apa? Objeknya kalau meta bahawana adalah makhluk hidup. Kita bisa mulai dengan diri kita sendiri. Semoga diri saya ini berbahagia. Ya ada 4 kan? Bebas dari penderitaan fisik, bebas dari penderitaan mental, bebas dari permusuhan, dan semoga saya berbahagia. Boleh dipilih salah satu, terserah apa. Yang cocok dengan kita sendiri. Misalnya deh, saya pakai yang semoga saya bebas dari penderitaan mental, gitu kan ya. Ya udah, diulang-ulang terus. Dan diulangnya itu bukan sekedar mengatakan, tetapi benar-benar mengharap kebaikan kepada diri kita sendiri. Semoga saya bebas dari penderitaan fisik dan bebas dari penderitaan mental. Nah, nanti bila kita mengembangkan ini terus, lalu kita sudah terbiasa, dan kita mengetahui apa itu meta, dan mengetahui dan menghayati saat kita melakukan pengharapan baik ini, batin akan mulai terasa berbahagia. Nah, kita sudah merasakan manfaat dari meta bahawana begitu. Nah, lalu kita bisa lanjut kepada kerabat-kerabat atau keluarga yang dekat. Misalnya papa mama gitu kan ya. Semoga papa bebas dari penderitaan fisik dan mental. Semoga mama bebas dari penderitaan fisik dan mental. Lalu bisa dilanjut lagi ke teman atau kerabat-kerabat yang dekat. Nah, kalau sudah terlatih, baru kita coba ke orang yang biasanya kita benci. Ya, dicoba. Jangan langsung nanti meditasinya malah apa growing malah-malah ke diri sendiri. Jadi dilatih pelan-pelan dari diri kita sendiri. Begitu. Nah, ya, jadi perlu ada yang namanya witaka dan wicara. Ya, itu adalah pemikiran dan penerusan pikiran. Jadi kita memunculkan pikiran yang ditemani dengan oleh meta ini, yaitu kan semoga berbahagia begitu dan pemegahan objek yang benar.
Kalau kita meta bahawana, hanya duduk diam, memperhatikan nafas, agak sulit ya, sepertinya untuk melatih diri kita ini untuk selalu menemani batin dengan faktor meta tersebut. Yaitu perlu ada pemunculan pikiran. Loh, terus meditasi itu apa terus? Perenungan. Ya, tidak tidak seperti itu. Perenungan boleh saja dikatakan perenungan, tetapi yaitu kita perlu mengetahui perenungan itu apa. Di konteks ini perenungan ini adalah memunculkan nilai luhur meta tersebut ke dalam batin dengan itu pemunculan pikiran yang ditemani dengan meta. Ya ini saya ulang-ulang lagi karena pentingnya sangat penting. Begitu. Itu untuk meta. Ya. Nah, nanti manfaatnya apa dalam kita menghadapi situasi saat kita tidak, misalnya aja tidak melakukan cita bahawana, refleks kita itu kalau kita sudah terlatih adalah menemani batin dengan faktor meta, bukan kebencian. Ya, apapun itu. Misalnya bertemu dengan orang yang biasanya kita benci. Nah, ini kita kan sudah terbiasa melatih diri untuk selalu memunculkan meta, ya kan? Selalu berada atau mendiami keberadaan batin yang tidak ada kebencian itu. Ya, bagaimana kita bisa mau membenci orang yang kita anggap dulunya kita anggap membenci? Kan faktor batinnya yang kita warnai batin ini itu adalah dengan meta tersebut. Ya udah, kalau ketemu dengan yang benci kita, yang refleks, yang kita batin kita warnai dengan meta. Ya, jadi ketemunya yang biasanya, waduh, orang ini lagi, ya kan, megelo gitu kan ya, itu diganti dengan, oh ya, semoga kamu berbahagia, ya kan, semoga kamu bisa menemukan, eh ya, itulah kebahagiaan itu tersebut. Kita membenci itu kadang lupa dengan diri kita sendiri. Misalnya kita apa sih situasi membenci yang gampang itu adalah bila dia melakukan kesalahan terhadap kita. Nah kita sendiri gimana? Pernah nggak melakukan kesalahan terhadap orang lain? Pernah kan pastinya, ya kan? Jadi saat orang bersalah kepada kita itu sebenarnya bila memunculkan meta, yang kita lakukan adalah malah mengasihani mereka. Kenapa? Karena begini, ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang melakukan karma yang buruk, dia akan memetik hasil yang buruk atau hasil yang baik. Hasil yang buruk, ya kan? Ini kan hukum karma, ya kan? Nah, ketika dia akan memetik hasil yang buruk tersebut, dia akan menderita atau bahagia? Menderita. Kalau kita sendiri menderita, gimana rasanya? Enak atau tidak? Gak enak kan ya? Nah, kalau kita mengetahui bila orang itu akan setelah melakukan kesalahan terhadap kita atau terhadap orang lain, ketika mereka melakukan karma buruk, ada logikanya nggak sih kalau kita membenci itu? Kita membenci orang yang akan menderita loh ini. Sebaiknya kita membenci atau malah mengasihani gitu. Dan mengasihaninya itu dari ketinggian hati atau mengasihani dari cinta kasih meta tersebut tadi. Sebaiknya kan kita merasa, aduh ini orang bakal menderita nih karena dia telah melakukan karma yang buruk. Begitu kan ya. Dan ketika kita menemani batin dengan pemikiran yang seperti itu, ada lagi nggak tadi kebencian yang biasanya kayak pegel gitu kan, tegang itu ada lagi nggak ketika kita memegang faktor batiniah yang baik? Tidak ada gitu kan ya. Kenapa? Lagi, karena kemunculan batin itu tidak pernah diwarnai dengan dua faktor batin. Niyah. Yang di sini maksud saya ada nilai luhur dan nilai yang tidak baik. Selalu hanya satu. Jadi kalau kita memunculkan atau mewarnai batin dengan yang baik, yang tidak baik itu tidak akan muncul. Dan ketika kita mewarnai batin dengan kusala, witaka ya, nilai-nilai luhur atau nilai yang baik ini, kita akan bahagia, ya kan? Jadi kan gitu, sudah saya bahas ya, gitu. Nah, ini makanya kita sangat-sangat penting untuk menyucikan pikiran kita sendiri demi lenyapnya penderitaan kita sendiri, bukan demi orang lain, begitu. Ya,
Jadi masalah kita menderita atau tidak itu di pilihan kita sendiri, bukan pilihan orang lain. Tidak tidak semestinya kita menyalahkan orang lain atas penderitaan kita sendiri. Ya, bila mau membahas karma boleh. Kalau kita melakukan hasil dari penderitaan yang kita sekarang alami itu sebenarnya kan adalah hasil dari perbuatan yang kita melakukan di masa lalu. Benar nggak ini? Ya kan? Dan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari karma baik yang kita lakukan di masa lalu, gitu kan ya, Pak? Benar kan ya? Nah, tetapi ketika kita memetik hasil dari karma buruk yang lalu, yaitu dianggap sebagai penderitaan, tapi bila kita menghadapi penderitaan tersebut dengan menemani batin, dengan faktor batiniah yang bagus, yang baik, kira-kira masih menderita nggak? Contoh nih, misalnya kita pernah menyakiti si A, jangan si A, si B sudah dipakai, si C, ya kan? Kita pernah menyakiti si C di masa lalu. Lalu lalu ada orang yang mendengar bahwa kita telah melakukan hal buruk terhadap si C di masa lalu. Nah, lalu di masa sekarang kita karena melakukan perbuatan buruk tersebut, kita ditelah oleh orang lain. Kamu nih dulu nih kok begini ke si C sih, begitu kan? Nah, ini kan hasil dari perbuatan kita yang masa lalu, ya kan? Tetapi saat kita dicemooh, bila kita menemani batin dengan meta, ya kan, eh, berpengharapan baik, ataupun gini deh, kita menerima itu sebagai hasil dari perbuatan kita yang masa lalu, ya kan, kita mau berasa tanggung jawab, mau konsekuen dengan perbuatan baru yang kita lakukan di masa lalu. Kira-kira kita saat dicemooh itu akan marah atau akan malah, oh iya sih, ini sebagai pengingatan saya untuk tidak berbuat buruk lagi di masa depan, ya kan? Ya, ketika kita memikirkan yang kedua itu, yang tadi kita merasa tanggung jawab dan merasa konsekuen dengan perbuatan buruk yang kita lakukan di masa lalu, ya apakah ada ruang untuk membenci orang lain? Tidak ada. Dan bila tidak ada ruang untuk membenci orang lain, dan kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, penderitaan itu sudah berkurang dengan banyak. Belum lagi kalau setelah itu kita mengharapkan baik kepada si C ataupun orang yang sedang mencelah kita. Kalau orang mencela itu dengan kebencian, akarnya kebencian, mereka akan menerima penderitaan di masa akan yang datang kan? Ya, berarti saat kita dicela ya udah, semoga kamu berbahagia. Semoga kamu bisa menyadari bahwa perbuatan buruk yang kamu lakukan sekarang ini akan akan menghasilkan penderitaan di masa yang akan datang. Nah, ketika kita memunculkan memunculkan meta tersebut, ya yang terjadi tidak bisa mau membenci siapa apa dan siapa yang mau dibenci di saat itu. Dan ketika kebencian itu hilang dan yang muncul adalah cinta kasih, ya sudah, di mana letak penderitaan? Benar nggak? Simpelnya begitu. Tetapi apakah kita akan selalu bisa ingat? Nah, itu permasalahannya. Makanya kita perlu dengan sangat baik untuk berupaya untuk mengembangkan batin supaya sekali lagi dalam situasi apapun, dalam kemunculan batin kapanpun, itu kita ingat mempunyai pengingatan atau sati yang benar terhadap nilai-nilai luhur. Begitu. Nah, ini adalah step step itu Pak ya. Langkah langkah yang baik untuk kita mencapai lenyapnya penderitaan. Begitu. Ya, cita bawana. Jadi penting untuk diingat bahwa cita bawana ataupun pengembangan batin ini dilakukan dengan benar. Nah,
Ini saya punya waktu berapa lama ya? Lima menit. Oke, nah begitu. Ya, kira-kira sudah mengetahui nggak pentingnya cita bhawana atau pengembangan batin? Sudah ya, saya anggap sudah. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah mengetahui pentingnya pengembangan batin adalah mengembangkan batin itu sendiri. Bila kita hanya mengetahui, oh iya pengembangan batin itu bagus. Oh iya dhamma itu sangat bagus, sangat baik. Oh iya dhamma itu sangatlah dalam. Tapi tidak mempraktekannya. Ya, mengetahui itu sudah lebih baik daripada tidak mengetahui. Tetapi bila pengetahuan ini tidak dipraktekkan, hasilnya tidak akan optimal. Ya kan? Benar kan ya? Ya, jadi kita perlu sangat penting untuk mengembangkan batin itu. Kalau bisa setiap saat, tidak harus meditasi itu tidak hanya saat duduk meditasi formal. Tidak, meditasi itu bisa saat kapanpun. Saat kita 1 detik saja mengingat untuk menemani batin dengan nilai luhur itu sudah sangatlah bagus. Jadi kita bisa melakukan itu kapanpun. Ini banyak orang kan ya. Coba deh, bisa nggak satu-satu? Oh ya, semua kamu berbahagia. Oh ya, kamu berbahagia. Kamu juga, kamu semuanya bahagia. Itu berapa menit kira-kira? Itu bukan itu pengembangan batin atau bukan? Tidak harus kita duduk formal meditasi, tutup mata, berpikir, oh ya, semoga semua. Itu tidak harus. Kita bisa mengembangkan batin itu kapanpun. Tetapi duduk meditasi formal seperti biasanya itu adalah cita bhawana yang sangat ideal. Kenapa? Karena kita ini terbiasa terdistraksi oleh banyaknya stimulasi, maupun itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, sentuh. Dari keenam indera kita termasuk batin. Makanya kita ketika kita menutup mata itu sudah mengurangi stimulasi dari satu batin. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan, memunculkan nilai luhur kepada objek yang kita pegang begitu. Tapi bukan sebuah alasan. Oh, nggak bisa aku duduk meditasi. Ya udah, lakukan yang ini, yang tadi itu. Nggak ada alasan untuk tidak ada alasan atau pembenaran yang sepatutnya kita lakukan untuk menghindari dari meditasi atau pengembangan batin. Ya, itu ibarat kita membawa diri kita sendiri terhadap malapetaka. Ya, begitu. Ya, jadi pengembangan batin itu penting kita harus mengetahui dan ingatlah untuk berupaya benar mengembangkan batin. Begitu. Ya, mungkin bila nanti ada kesempatan lain kita bisa membahas beberapa nilai-nilai luhur yang lain dan cara bagaimana kita bisa mengembangkan batin dengan benar. Ya, nanti itu urusan nanti lah yang sekarang ada pertanyaan atau tidak ini? Ada yang mau bertanya maupun dari Zoom atau dari uh, wihara sekarang ini? Ya, silakan bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas dari pembabaran materi tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan angkat tangannya dulu. Terima kasih. Silahkan. Boleh tolong dipinjamkan mic-nya daripada teriak-teriak. Oh ya baik, silahkan. Silahkan. Ya, pertanyaan bagus. Ya, secara tidak langsung iya, pastinya. Mengapa? Yang pertama, panatipata, ya kan, menghindari pembunuhan misalnya itu kan tata perilaku yang pantas kita latih, ya kan. Ketika kita mengembangkan tadi em, keberadaan batin tanpa kebencian,
Ya, sumber dari kita ingin melukai atau membunuh itu kan kebencian. Bila kita mengurangi sumber kebencian itu dan mengingat untuk mengembangkan keberadaan batin tanpa kebencian itu, ya apa alasan kita membunuh orang? Dengan nganggur kah? Oh, bosen kan tidak masuk akal begitu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, mencuri, mengambil barang yang bukan kita, yang bukan pemilikan kita. Itu sumbernya adalah keserakahan misalnya ya, atau kebodohan batin, moha. Bila kita mengembangkan rasa keberpuasan atau santutihi, ya kita sudah puas dengan apa yang kita punyai. Ngapain kita mengambil punya orang lain, benar kan ya? Lalu yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Itu sumbernya bisa dikatakan dari kemelekatan atas nafsu indrawi, ya kan? Nah, ini agak kita bisa memakai yang namanya asubha, memandang badan itu dari sisi ketidakindahannya. Ya, ini adalah hanyalah sebongkah em, kumpulan lemak, kumpulan daging, kumpulan darah. Pernah lihat nggak luka bolong gitu? Pernah lihat kan? Nah, itu kira-kira kalau melihat orang mengetahui bahwa orang itu isinya sebenarnya adalah hanya barang-barang objek-objek yang tidak indah, nafsu itu tidak terkurangi. Jadi kita bisa menghindari perbuatan asusila dengan lebih baik. Yang keempat, pengucapan yang tidak benar, yaitu sumbernya sih bisa dari kebodohan batin, bisa dari kebencian. Bila kita mengembangkan batin untuk mewarnai batin dengan kebijaksanaan dan juga meta tadi itu, kita mencemooh orang, mencelah orang, kita mau gosipin orang, untuk apa? Benar nggak? Ya kan? Yang terakhir, kelengahan. Kita ini mau jadi orang pintar atau mau jadi orang yang tidak pintar sih? Sebenarnya mau jadi orang pintar, memang bijaksana. Kita mengetahui bahwa mengkonsumsi em, alkohol atau narkoba itu kan melemahkan kesadaran fisik dengan secara fisiknya kan. Itu membuat kita lengah. Ya, kita sebagai orang yang mau menjadi bijaksana sudah terbiasa dengan memunculkan nilai-nilai luhur, mengetahui bahwa itu akan kelengahan itu adalah langkah terhadap nilai-nilai yang buruk. Untuk apa kita mau melakukan melanggar sila yang kelima? Kira-kira begitu. Ya, jadi ya itu akar apa kebijaksanaan tersebut yang kita kembangkan bisa juga mengkuatkan kita saat memegang tata sila yang baik. Begitu. Ya, terima kasih. Ada lain ya, silahkan. Ya, Ibu sendiri. Ya, baik. Penguatan batin yang mungkin saya maksud di sini atau dimengerti dengan umum itu adalah pengasahan konsentrasi, benar nggak ya? Pengasahan konsentrasi itu apakah buruk? Tidak. Kalau kita pikirannya kemana-mana ya buruk juga kan ya. Dan itu bisa mengsupport lah ya apa ya, bisa mengsupport pengembangan batin kita sendiri. Kenapa? Karena untuk kita ingat itu kan perlu konsentrasi yang baik ya kan, untuk supaya kita bisa ingat selalu memunculkan nilai-nilai luhur di dalam batin kita sendiri itu kan penting. Ya boleh saja kita melakukan memperhatikan nafas sebagai pengasahan konsentrasi, tetapi jangan sebaiknya tidak berhenti di situ. Karena akar dari lenyapnya penderitaan adalah pemunculan nilai-nilai luhur yang baik, pengasahan kebijaksanaan, ya kan? Jadi tidak kurang lengkap menurut saya dan menurut pembelajaran yang selama ini saya lakukan kurang lengkap bila kita hanya mengasah konsentrasi saja begitu. Jadi pengembangan batin itu perlu dilakukan untuk kita bisa selalu ingat dan mengetahui apakah itu faktor-faktor batinnya yang baik, apakah itu yang buruk.
Dan untuk ya bolehlah sangat-sangat boleh, dan saya anjurkan juga penguatan batin atau pengasahan konsentrasi tersebut. Itu juga boleh dilakukan, tetapi jangan maaf, sebaiknya tidak berhenti di situ saja. Lanjutlah untuk mengembangkan batin dengan baik. Begitu. Ya, ada lagi? Baik, ya, saya kira cukup. Mungkin kata-kata terakhir, ingat meditasi pengembangan batin itu sifatnya logika ya, bukan mistis. Itu sangat perlu dipegang dengan erat karena tadi bila kita memegang nilai yang baik, menghindari pemegangan nilai yang buruk, yaitu munculnya ketenangan. Di situ ada munculnya ketenangan dan sekaligus tidak ada pemunculan eh, penderitaan begitu. Ya, jadi itu ingat dengan baik-baik, meditasi itu urusannya dengan logika dan bukan urusan mistis. Maka ya kita sendiri bisa melakukannya gitu loh, bisa melatih dengan baik. Begitu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sotiwoto Namo Buddhaya. Sadu, sadu. Terima kasih Saudara Yevander atas dhamma desananya. Setelah melakukan semua kebajikan ini, marilah kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu berdana. Ya, berdana paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita diramati Sang Tiratna. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang telah Anda tanam sekalian, membuahkan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya pengumuman. Sotiontu Namo Buddhaya. Next. Setiap Kamis malam jam 7 diadakan latihan meditasi bersama dibimbing Mas Johan Carly. Next. Minggu depan Puja Bakti tanggal 17 November Dhamma Desana diisi oleh Yang Mulia Jaya Ratana Tera. Maka dari itu hari Minggu ada dana makan siang untuk Bante. Beliau cuma makan sekali. Next. Nah ini. Nah, melihat kondisi beberapa minggu terakhir ya dan halaman belakang sudah selesai diplester, maka kami memberi sedikit himbauan bahwa motor mohon bisa diparkir di halaman belakang wihara. Lalu
yang menggunakan WC mohon bantuannya untuk tidak mencuci kaki di dalam WC karena WC-nya vihara itu difungsikan sebagai WC kering. Jadi kalau cuci kaki di sana sisanya becek-becek diinjain orang lain kotor lagi. Nah, untuk itu kalau mau cuci kaki bisa di dekatnya cucian yang di dekat relief Buddha mencapai pencerahan itu. Itu seperti di gambar. Jadi kalau cuci piring, nah, lihat di kirinya ada keran itu bisa dipakai cuci di situ. Bukan wudhu ya itu ya, dibuat cuci kaki ya. Nanti salah fungsi. Ya, itu aja. Kita mungkin waktunya masih ada mau nyanyi himne biar lebih hafal. Gak usah musik ya. Buku. Enggak apa lagu. Ya. Ya, suaranya yang keras. Oke. Oh, iya. 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dharma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadmu tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaki Wirya tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati. Oleh dhammamu ku tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Ya, tepuk tangan. Hari ini suaranya kayak orang 500 ada ya, kompak. Biasanya sayup-sayup. Ya, kita kembalikan ke pemimpin puja bakti. Oh ya, lupa satu lagi. Nah, mulai minggu lalu kami mengadakan kelas latihan pingpong ya, tenis meja. Bagi yang ingin mengikuti silakan. Jadi nanti di lantai 1 paruan ruangannya ya, separuh ibu-ibu nari, latihan nari. Yang mau ikut pingpong mulai dari jam 11:30 sampai jam 11:30, 2 jam dilatih oleh, ya nanti datang aja wis ya. Kita latihan mulai dasar, ada siap banyak bolanya, jadi bagi yang berminat silakan. Kembali ke pemimpin puja bakti. Baik.
Mari kita membuka buku Parita halaman 122. 100. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananya nikatani me te sancabhagino hontu sattanantapamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata vitadayo dittha me capya dittha wa anye majjatta verino sattha titanti lokasming te bhumma catuyo nika pance kacatuo kara sangsaranta bhava bhave nyatang ye patidanam me anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukhajiwino kemapadan capapontu te sasasit jatang subha. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya, yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Marilah kita mengakhiri puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.